adalah posisi target kita. Sisi timur sudah dijaga sama Wahid dan tim. Barat ada Ranto dan tim, sisanya kalian. Kita akan sergap dia dari titik ini. Tangkap, pastikan dia tidak pernah kabur lagi selamanya. Ayo, cepat. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Ikut dia. Oi! Woi! Lepaskan! Anda sudah dikepung! Mundur kalian, mundur! Kalau enggak, gua habisin dia! Lepasin! Saya ngetin kamu. Lepasin. Tolong jangan sakitin saya. Diam kamu! Lepasin! Lepasin nggak? Mundur kalian! Jalan! Tangkap. Lepasin! Saudara Reza, Anda kami tahan atas dakwaan tindak pencurian dan juga fraud internal bank. Dan ternyata, Anda juga bagian kelompok hacker bank yang pernah kami tangkap sebelumnya. Sekarang, Anda ditahan dengan pasal berlapis. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jovi, Tara, bawa dia. Sebentar! Kenapa Bang Jali tega ninggalin saya? Bang Jali. Bang Jali. Bang Jali. Halo, Jovi. Tolong siapkan semua berkas-berkas hasil operasi gabungan untuk dikirim ke divisi cybercrime. Makasih. Tenang sekali. Apa aku nggak usah dekat-dekat dulu sama Sekar? Aku nggak mau Sekar celaka, apalagi sampai membahayakan nyawanya kalau dia ada di dekat aku. Satria, kamu anterin aku dong ke Bank Mariposa. Soalnya aku dari kemarin transaksi gagal terus. Aku mau bayar soal agensi aku soalnya. Kamu tau gak sih kenapa gagal terus transaksinya? Ya, pasti karena kasus malware yang mereka hadapi. Berapa hari belakangan, mereka lagi banyak trouble. Tapi untungnya semalam udah ketangkep kok pelakunya. Ya udah, yuk temenin aku. Kamu mau kan? Aku nggak bisa, Bel. Aku banyak banget urusan di kantor. Aku harus balik ke kantor sekarang juga. Iya, aku udah siap loh. Udah, kamu tinggal anterin aku aja. Udah, yuk temenin aku. Bel, aku harus ke kantor. Gak mau temenin. Aku nggak bisa, Bel. Kenapa kamu harus maksa? Udah, ayo anterin Belanya. Oh iya, biar Jus perginya naik motor. Nih, aku pakai helmnya ya. Apa tante? Oke. Tapi aku harus ke kantor, Bang. Aku banyak banget kasus yang harus aku urus. Udah. Ayo. Berangkat sekarang. Nanti aku berangkat dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati ya. Bel, pegangan tangan. Aku yakin dengan cara seperti ini, lama-lama hatinya Satya tuh bakal luluh dan jatuh cinta lagi sama Bella. Oke. Selamat kepada Nina karena kamu kembali terpilih menjadi best employer setelah 3 kali berturut-turut. Oleh sebab itu, saya akan memberikan reward kepada kamu sepeda motor keluaran terbaru tahun ini. Tepuk tangan dong. Oke, Vivi. Kamu lihat statistik kamu, pencapaian kamu paling rendah bulan ini. Kamu harus belajar banyak dari Nina. Harus lebih giat. Semangat, Vi. Kamu pasti bisa kok. Oke,
Itu aja dari saya. Sekarang kalian bisa kembali ke ruangan kalian masing-masing. Dan ingat, tetap semangat, kejar target kalian. Dan yang paling penting, dapatkan kembali kepercayaan nasabah terhadap kalian, terhadap kita, atas gangguan sistem kemarin. Oke? Bu Bella, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Bu Bella, kamu boleh balik ke ruangan. Bu, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya Ibu. Kalau Ibu tidak keberatan, Ibu bisa menunggu di ruang prioritas nasabah. Nanti sembari menunggu, kami sediakan kopi Jamaica Blue Mountain varian terbaru. Nggak perlu. Tolong dipastikan ya, ini semua jangan sampai terulang lagi. Kalau sampai terulang lagi, saya akan ambil semua uang saya dan pindahkan ke bank lain. Baik Bu, saya mohon maaf sekali lagi ya. Saya akan segera urus, dan nanti kalau sudah selesai, saya akan informasikan ke Bu Bella secepatnya. Saya permisi dulu. Kira-kira Bang Jali di mana ya? Biasanya kalau aku lagi bete, dia selalu usil dan ngehibur aku. Dia! Satria! Sekar. Sekar! Bangun kamu. Oh, Lepasin dia, atau kamu berakhir di penjara seumur hidup. Lepasin dia sekarang. Kamu gak apa-apa kan? Satria! Satria, aku lupa, aku jatuh. Oh, pokoknya aku mau ke IGD sekarang juga. Ayo. Pak, amankan mereka di pos ya. Anggota saya akan datang untuk ngurus. siapa? Jalan! Jalan! Aduh, buruan, aku nggak bisa jalan sendiri, aku. Mas. Bel, tapi ini cuma luka kecil, harusnya kamu gak kenapa-napa, Bel. Tapi ini sakit, aku nggak pernah jatuh kayak gini sebelumnya. Ayolah, Satria. Aduh, aku mau pingsan. Saya nggak, Bel.
Sekar, aku khawatir kamu akan selalu kena bahaya kalau ada di dekat aku. Ay buruan, ini sakit banget nih Satria, aku lemes banget. Aku mau pingsan. Makasih ya Satria, kamu udah jagain aku. Ya. Saya masih lama diperiksanya, Sus. Satria, aku mau pulang. Kamu anterin aku pulang ya? Aku harus ke kantor, Bel. Ya kamu harus anterin aku pulang, aku kan gak bisa pulang sendiri. Kondisi aku lagi kayak gini Satria. Jatuh di sini, terus aku trauma. Gak bisa semudah itulah Satria. Ini luka kecil, Bel. Ya gak mau, tapi ya kamu harus antar aku pulang. Ayo. Ayo Satria. Yeah. Bantuin. Satria ngapain sih harus nurutin maunya Bella? Maafin aku, Sekar. Kita pulang. Iya, ya. Roman-romannya ada yang cemburu. Bang Jali, Bang, saya seneng banget. Ternyata Abang selamat terus bisa balik lagi. Ternyata lu kangen ya sama gue ya. Makanya kalau ada gue tuh jangan ngeyel, ngelawan aja. Gue nih senior, arwah tua. Iya maaf ya Bang, tapi makasih banyak loh. Kemarin Abang udah nolongin saya sama Satria waktu kejebak di lift. Santai aja. Pan lu jadi utang nyawa sama gue. Gue tuh ngilang karena gue harus medi dulu, ngebenerin arwah gue yang rusak, menolongin lu. Tapi karena gue belum pol juga tetap aja gue nyariin lu. Gue kasihan sama lu, takut kehilangan. Tahu nggak, kemarin waktu Bang Jali nggak ada, saya tuh bener-bener merasa sendirian, kayak nggak punya siapa-siapa lagi di alam ini. Baik lu ah. Tapi terima kasih ya. Gara-gara air mata lu yang nyariin gue, arwah gua jadi nggak terlalu rusak. Karena arti dari air mata itu sendiri adalah bentuk kasih sayang yang ikhlas dari lu. Bang Jali, apaan sih? Jangan GR deh Bang. Ya udah, kalau lu kagak butuh gua mau pergi lagi. Jangan tinggalin saya lagi dong Bang Jali. Ternyata selain lu ketergantungan sama Ayang Beb, lu tergantung sama gua juga ya? Ketergantungan itu sama Allah, bukan sama arwah. Segala bawa nama Allah. Silakan Bapak, Ibu sekalian, tabungan, kartu kredit, ataupun asuransi itu seperti sedia payung sebelum hujan. Penting sekali. Sekar, buat kartu kredit yuk. Enggak deh, aku belum butuh. Emang gaji kita cukup buat semuanya? Ya, gaji berapapun cukup, Din, buat biaya hidup. Tapi mana cukup sih buat gaya hidup? Halo, ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, saya Nina, perwakilan dari Bank Mariposa. Kami juga ada program asuransi jiwa untuk keluarga. Barangkali mbak-mbak ada yang berminat? Tapi kan lu udah mati. Masa perlu yang gituan juga? Heran gua. Maaf Mbak,
Saya belum butuh. Oh nggak apa-apa, Suster Sekar, Suster Dinda, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau saya mau tanya soal kartu kredit. Oh boleh Mbak. Permisi Sus, biar saya aja yang menjelaskan ya. Gue disuruh Pak Ferdi buat gantiin lo handle stand di rumah sakit ini. Jadi lo diem ya. Gue nggak percaya. Jangan-jangan lo mau ambil kerjaan gue karena lo udah ngerayu Pak Ferdi kan? Apaan sih lo? Kalau lo nggak percaya, lo tanya aja Pak Ferdi. Lagian gue itu kompeten kok di sini. Mikir lo ya. Mbak, maaf ya Mbak. Jangan bikin keributan di sini, ini rumah sakit. Fasilitas umum yang seharusnya tidak ada keributan. Sus, jangan ikut campur nih Sus. Vi, Mas Zidan, kamu ngapain di sini? aku baru selesai jenguk teman aku yang lagi opnam. Kamu ngapain dorong suster ini sih? Urusan kamu ya. Sus, maafin istri aku ya. Nina, kamu lagi nugas di sini bareng sama Vivi? Iya, tapi Vivi harusnya sih di kantor. Vi, udah aku anterin kamu balik ke kantor. Masih aku lagi kerja, Mas. Kamu nih. Ya mana aja, aku lagi kerja. Enggak. Enggak. Apa maksudnya ini Pak? Kenapa Bapak malah nyuruh Vivi buat gantiin saya di rumah sakit? Dari awal kan itu program saya Pak. Ternyata kamu itu gak sekompeten seperti yang saya kira ya. Vivi bilang sama saya kalau selama ini dia udah bantu kamu untuk dapetin nasabah. Tapi ternyata kamu mengaku itu usaha kamu sendiri. Vivi bilang begitu. Saya bisa jelasin semuanya Pak. Itu semua nggak benar. Maaf, saya nggak punya banyak waktu. Sekarang kamu keluar dari ruangan saya. Kalau kamu mau obrolin ini, kita obrolin besok, oke? Kalian lihat ini. Suami saya yang sudah berselingkuh, tapi dia malah nuduh saya selingkuh. Itu kan Nina. Iya bener itu Nina. Dia chatan, teleponan sama suami saya dan ketemuan di belakang saya. Dan perempuan ini, dia adalah sahabatnya Nina yang juga merayu suami saya. Mas. Sayang. Sini deh. Aku punya surprise. Happy anniversary yang kelima sayang. Masa setiap tahun, setiap anniversary pernikahan kita makan di rumah lagi ya kali-kali gitu Mas. Kamu tuh ajak aku makan dinner, romantic dinner, candlelight dinner di restoran bintang 5 atau enggak kita kayak staycation gitu di hotel bintang 5. Kan lucu. Nanti aku pakai gaun kalau kita dinner. Jangan kayak gini terus, bosen akunya. Iya, ya nanti ya. Kan kita lagi nabung biar bisa kebeli rumah sendiri. Itu kamu belanja apa sih banyak banget? Ya ada barang-barang aku. Sayang, kamu pakai uang tabungan kita buat beli itu semua? Kalau iya emang kenapa? Kamu keberatan? Lagian kan di tabungan itu ada uang aku juga. Ya udah kalau kamu keberatan nanti kalau aku gajian aku balikin deh. Enggak, aku nggak keberatan. Tapi seenggaknya kan kamu bisa bilang dulu sama aku. Ya? Iya. Kita makan dulu yuk. Mau ah. Iya sayang, makasih ya sayang. Kamu baik banget sih sayang. Bye. Kamu telepon sama siapa sih? Kok pakai sayang-sayangan segala? Oh, ini temen kantor mas. Kamu kenapa sih jadi posesif kayak gitu? Ya justru karena kamu mencurigakan. Aku cuma pengen tahu doang dari siapa. Kan tadi aku udah bilang ini temen kantor. Ya udah kalau nggak ada apa-apa, sini aku mau lihat handphonenya. Jangan dong. Mas, kita tuh harus jaga privasi walaupun kita udah suami istri. Nggak boleh cek-cekan handphone kayak gitu. Lagian kamu kenapa sih mikir aneh-aneh terus? Gak usah mikir-mikir aneh-aneh deh.
Aku yakin Vivi pasti ada main di belakangku sama laki-laki lain. Selamat ya, Vi. Selamat ya, Vi. Kamu keren. Iya, makasih. Iya. Makasih ya. Makasih ya semua ucapannya. Kamu keren, Vi, naik jabatan dari staf marketing langsung jadi asisten manajer. Nah, buat merayakan kenaikan jabatan aku mau ngundang kalian, traktir kalian semua untuk party di villa malam ini. Dan semuanya boleh ikut. Party? Yeah. Nin, bukannya lo yang bakal naik ke posisi itu ya? Lo kan udah best employee dan selalu capai target. Kok malah Vivi sih yang dapet? Padahal kerjanya jauh dari lo. Gue juga heran, kenapa Pak Ferdi malah ngasih jabatan itu ke Vivi. Kasih ya, Vi. Makasih ya, Vi. Duluan ya, Vi. Ya. Ya. Pagi, Pak. Pagi. Vivi pasti ada main sama Pak Ferdi. Ini pokoknya ini aku dapat best deal banget deh, Tan. Ya. Nih, kalau yang ini Ma? 4 kamu. Sat, pas banget kamu pulang. Nah, ini juga ada Bella. Mumpung kamu udah pulang dan di sini ada Bella, Mama punya rencana pingin liburan ke villa. Oke? Dan kebetulan juga Bella ada info promo villanya. Iya, Sat. Jadi aku tuh pengen ngerayain ulang tahun aku. Jadi aku pengen staycation gitu di villa sama kamu dan sama tante. Ulang tahun kamu? Ulang tahun kamu kan Desember, Bel. Ini masih bulan September, artinya masih 3 bulan lagi. Ih, kamu tuh so sweet banget sih, Satria. Kamu masih ingat bulan lahir aku. Cie, itu artinya Satria masih inget sama tanggal lahir kamu. Cie. Apa sih, Ma? Nggak lucu tau gak? Satria, kamu jangan kaku gitu dong. Bella ini kan cuma bercanda. Dia mau ngetes kalau kamu masih inget gak sama tanggal lahirnya. Ternyata masih inget, masih berkesan ya. Udah ya, please. Mama berharap kamu gak boleh nolak. Harus. Ma, tapi kan... Sat, udah dong. Kamu selama ini kan kerja terus. Luangin waktu dong buat Mama sama Bella. Lagi juga kan ini weekend. Nah, kan timing yang pas. Oke? Masa Iya. gak bisa sih? Yaudah gini. Aku turutin mau Mama. Tapi dengan catatan. Kalau tidak ada sesuatu yang mendesak dan tidak ada panggilan tugas dadakan. Kalau misalnya ada, aku nggak janji. Jadi kita staycation. Iya dong. Oh, ini bagus banget kita terus. Habis dari mana kamu jam segini baru pulang? Kamu habis minum ya? Vi, kita kan udah sepakat mau jauhin alkohol. Iya, tadi itu aku habis traktir teman-teman aku. Soalnya kan aku habis naik jabatan, Mas. Iya, aku juga ikut senang atas kenaikan jabatan kamu. Selamat ya, sayang. Mas, aku mandi dulu ya. Aku gerah banget, ya. Nanti aja peluk-pelukannya, ya. Kayaknya bener dugaan aku selama ini. Vivi pasti sudah main gila sama teman kerjanya. Ini nggak bisa dibiarin. Ya, ini aku udah nyampe kok di banknya. Aku pasti bantuin dong ngurusin pasien gitu. Iya, Dok. Kamu suster yang waktu itu dimaki-maki istri saya ya? Iya, Pak. Sus, sekali lagi saya minta maaf ya, Sus ya. Nggak masalah kok, Pak.
Suster Sekar? Zidan? Itu kan Zidan sama Nina. Ngapain sih mereka? Ya ampun Mbak, jangan bikin keributan di sini. Ini rumah sakit. Fasilitas umum yang seharusnya tidak ada keributan. Sus, dia ikut campur ini, Sus. Mbak, saya mau nanya Mbak, soal klaim asuransi pasien di rumah sakit saya bekerja. Oh, silakan Sus. Kita bicara di dalam aja ya. Ya, baik Mbak. Mas Zidan kesini pasti mau bikin ulah lagi. Nin, aku mau ketemu Vivi. Vivi lagi kerja, ntar aja kalau mau ketemu dia ya. Nin, aku mau cari siapa di sini karyawan cowok yang diam-diam lagi deket sama Vivi. Gawat ini. Apa Zidan mau cari Pak Ferdi? Kamu pasti tahu kan? Vivi lagi selingkuh sama teman sekantornya. Aku mau cari orangnya sekarang. Zidan, please jangan bikin keributan di sini ya, please. Hei, Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Itu suami aku ada di situ nih. Tolong jangan halangin aku. Hei. Udah kamu tenang dulu. Jangan panik gitu. Vi. Jadi ini selingkuhan kamu di kantor. Kurang ajar kamu. Mas, kamu apa-apaan sih Mas? Kamu jangan kurang ajar di sini ya Mas. Ya itu atasan aku. Jadi kamu selingkuh sama atasan kamu? Oh, pantas ya naik jabatannya cepat. Bisa jadi sih, kenapa Vivi yang naik jabatan, bukannya Nina yang lebih kompeten? Kalian lihat ini. Suami saya yang sudah berselingkuh, tapi dia malah nuduh saya selingkuh. Itu kan Nina. Iya bener itu Nina. Dia chatan, teleponan sama suami saya dan ketemuan di belakang saya. Dan perempuan ini, dia adalah sahabatnya Nina yang juga meraih suami saya. Mbak, apa-apaan ya? Saya nggak terima ya dibilang rayu suami orang. Memang itu kenyataannya kan? Lo kenapa nuduh suster begitu, Vi? Jujur aja deh, lo sengaja playing victim biar semua orang ngebelain lo kan? Vi, udah ikut aku pulang. Ayo. Aku nggak mau pulang, aku nggak mau ikut sama kamu. Sudah. Jangan bertengkar di sini ya. Permasalahannya sebaiknya diselesaikan di rumah saja. Saya minta tolong, saya juga masih banyak kerjaan, jadi tolong security bawa suami saya pergi, Pak. Pak, security. Iya, Pak. Pak, tolong dibawa keluar ya. Baik, Pak. Silakan Bapak meninggalkan tempat ini. Bu Vivi belum bisa pulang karena masih terikat jam kerja. Ibu juga, silakan pergi dari sini. Silakan, Pak. Oke, semuanya bubar. Kembali ke ruangan masing-masing. Silakan. Maaf ya, Sus. Saya nggak tahu kalau istri saya sampai bereaksi seperti ini. Bahkan sampai nuduh suster yang enggak. Saya juga bingung, Pak. Baru 2 kali lo ketemu Bapak, tapi difitnah ngerayu Bapak. Menurut saya ya, Bapak lebih bijak aja sama istri Bapak. Mungkin dia bereaksi seperti ini karena dituduh selingkuh. Messi. Cheers untuk kejadian tadi siang yang penuh drama. Untuk kejadian tadi siang yang bikin heboh semua orang. Emang bener ya, Pak Ferdi itu pinter sandiwara. Angkat tuh tadi cariin lagi.
Ah, udahlah nggak usah. Lagian aku tahu banget nih ya. Kalau udah kayak gini, dia itu udah terjebak sama permainan aku. Yakin? Drama udah biasa. Happy-happy aja ya. Sayang, kamu kenapa-napa? Gak tahu nih mas, dari pagi aku mual-mual banget. Ya udah kita ke dokter aja yuk. Ini muka kamu pucat banget loh. Kenapa aku tiba-tiba mual begini ya? Apa jangan-jangan aku hamil? Selamat ya Pak, istri Bapak positif hamil. Istri saya hamil, Dok. Ya. Vi, kamu beneran hamil? Berarti aku mau punya anak dong. Selamat ya Bu Vivi, Pak Zidan. Tunggu. Kamu suster yang waktu itu sok-sokan bela-belain Nina kan? Ya kan? Kamu kan? Vi, udahlah. Gak usah inget-inget lagi kesalahpahaman yang udah lalu. Mendingan sekarang kita mikir gimana caranya jagain anak kita. Ya. Dia ngeselin, Mas. Ya udah. Sus, maaf ya Sus ya. Ya nggak apa-apa. Dok, maaf ya Dok. Selama semester awal sebaiknya jangan melakukan banyak aktivitas dulu. Karena beresiko. Harus banyak bed rest supaya kandungannya baik-baik aja. Tapi dok, saya lagi nggak bisa bed rest. Soalnya malam ini saya mau ada acara gathering kantor ke villa. Vi, udahlah. Kamu kan bisa izin. Nggak bisa, itu acara penting. Untuk merayakan kenaikan jabatan Vivi. Cheers! Cheers, yeay, thank you. Selamat ya. Makasih ya Pak. Selamat ya. Iya, makasih ya udah dateng ya. Ngapain sih dia nelpon? Jangan-jangan nyariin Vivi. Aku nggak mau ikut campur lagi urusan Zidan sama Vivi. Saya ke dalam dulu ya. Halo? Halo Nin. Nin, alamat kalian gathering itu di mana ya? Vivi lagi hamil muda, Nin. Dia tuh pergi diam-diam tanpa sepengetahuan aku. Padahal dokter juga udah ngelarang dia. Dia tuh nggak boleh terlalu capek. Pokoknya aku harus jemput dia, aku harus bujuk dia untuk pulang. Aku nggak tahu kalau Vivi lagi hamil. Sorry Dan, aku nggak mau ikut campur lagi urusan rumah tangga kalian. Lagian hubungan lu sama Vivi juga udah nggak baik. Nin, aku mohon Nin. Vivi mana? Udah mau acara puncak. Apa-apaan ini? Berhenti ya semuanya. Kalian ngapain? Ngapain di sini? Saya udah booking villa ini. Malah merayakan party di sini. Permisi. Maaf Mbak, saya Nina. Saya udah booking villa ini via telepon. Bahkan saya udah bayar lunas. Hah? Gimana sih ini? Pak, tolong jelasin ke semuanya. Karena saya udah booking villa ini. Saya juga punya bukti booking kok. Aduh, saya juga kurang paham. Ntar saya tanya sama petugas lain ya. Lagi ada masalah kayak gini, Vivi malah nggak ada. Aku harus cari dia dulu. Mau kemana kamu? Mau kabur tuh pasti. Mau kemana? Bel, tante ikut. Mama. Nggak usah, kita di sini aja. Biar diurus sama Bella. Kamu cantik banget sih malam ini. Makasih ya. Harum nih. Vivi? Pak Ferdi? Bila kami yang keliru, kami akan angkat kaki dari sini.
Silakan lanjut lagi parkir di sini. Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulans ke sini ya. Ada yang celaka. Jangan-jangan dia yang dorong. Diam kamu! Kamu gak tahu apa-apa ya? Jangan asal nuduh ya. Gak mungkin lah calon mantu saya yang melakukan kejahatan seperti ini. Gak mungkin! Siapa tahu Bu, soalnya dia yang kesel banget sama Nina. Sampai disamperin ke atas. Cukup. Bukan waktu yang tepat buat debat. Wanita ini butuh pertolongan. Makasih ya Mas Satria. Nanti saya kabarin lagi soal kondisi pasien. Ya, makasih. Semua tetap di tempat. Nggak ada yang boleh ninggalin lokasi. Emangnya kamu siapa? Ngelarang-larang kita pergi dari sini? Saya Ibda Satria, Kanit Reserse Kriminal. Kalian semua harus diminta keterangan dan diperiksa sehubung dengan kecelakaan yang menimpa Nina. Misi mas. Vi, Nina kenapa? Mas Zidan, kamu ngapain di sini? Bel, tolong jujur apa yang kamu lakuin di atas tadi. Kamu serius nanyain soal ini sama aku? Jawab aja. Iya, tadi aku ke dalam karena aku mau nyusulin dia. Tapi sumpah, aku gak pernah ngelakuin apapun sama dia. Udah jujur aja, biar pelakunya cepat ketangkap. Saya lihat kamu ribut sama Nina, terus kamu ke atas, kamu nyusul Nina kan? Kamu mau apa lagi kalau bukan ngedorong Nina? Satria, kamu harus percaya sama aku, Satria. Jangan dengerin kata orang yang gak ngeliat kejadiannya. Udah jujur aja, biar pelakunya cepat ketangkap. Saya lihat kamu ribut sama Nina, terus kamu ke atas, kamu nyusul Nina kan? Kamu mau apa lagi kalau bukan ngedorong Nina? Satria, kamu harus percaya sama aku, Satria. Jangan dengerin kata orang yang gak ngeliat kejadiannya. Oke. Kalau kamu ngerasa lihat dan tahu kejadian, jelasin ke aku sekarang gimana dan apa yang kamu lakuin di atas. Oke, awalnya memang aku ada masalah sama dia karena hal tadi. Dan aku nyusulin dia karena masalah kita belum clear. Dan pas aku ke dalam, aku gak ngeliat dia. Aku cuma dengar suara teriakan di balkon. Ya udah aku samperin, ternyata dia jatuh. Itu aja. Sumpah aku gak ngelakuin apapun, Satria. Kamu harus percaya sama aku. Alah, alasan aja itu Pak Polisi. Diam ya. Kamu gak ngeliat apa-apa. Kamu gak tahu. Gak tahu ya. Satria. Kamu dengerin. Stop interogasinya. Gak mungkin Bella melakukan kejahatan. Dengar dong. Biarin aku lakuin tugasku, Bang. Saya minta kejujurannya. Di antara kalian semua, siapa yang nggak ada di bawah?
Pak. Kebetulan saya lagi hamil muda dan saya pusing dan mual banget. Makanya saya istirahat di lantai atas, Pak. Pak, istri saya ini lagi hamil, Pak. Jangan tekan istri saya seperti itu. Udah jelas nggak ada keterlibatan istri saya dalam kasus terjatuhnya Nina, Pak. Dia mual, Pak. Dia lebih memilih istirahat di kamar. Ini udah pasti pelakunya adalah Ferdi, Pak. Saat itu dia berada di atas juga. Mau ngapain coba dia di atas? Sementara yang lain, semuanya itu di bawah, Pak. Nikmatin pesta, nikmatin party. Pak, tadi itu saya pusing banget. Saya hampir nyaris pingsan, makanya Pak Ferdi bantuin saya, nolongin saya, Pak. Ditolong? Iya. Oke, Saudara Ferdi. Apa keperluan Anda di atas? Ada urusan? Ada sesuatu yang Anda ambil? Atau emang lagi berduaan aja sama Mbak Vivi? Pak, Bapak dengar sendiri kan? Vivi sakit, Pak. Mual. Saya ini hanya kasihan sama Vivi, Pak. Jangan menggiring asumsi lebih. Lagian, saya sudah menikah. Saya sudah punya keluarga. Apakah salah kalau saya menolong karyawan saya yang sakit? Pak, dan tadi saya juga baru aja keluar kamar karena dengar teriakan, Pak. Dan pas saya cek di luar sana, ternyata ada dia. Jaga mulut kamu ya. Yang asal nuduh bisa nggak? Saya berani bersumpah, saya nggak pernah celakain cewek itu. Satria, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak pernah dorong orang itu. Nggak rasa cukup ya? Saya di sini nyari kebenaran. Bukan waktunya kalian untuk saling tuduh. Karena apa? Kita nggak punya bukti yang akurat untuk menentukan siapa pelakunya sekarang. Tapi yang pasti siapapun yang ada di sini sekarang, tanpa terkecuali, berpotensi jadi tersangkanya. Dan saya berharap saudari Nina segera sadar sehingga dia bisa memberikan keterangan. Siapa pelaku yang sudah mendorong dan mencelakai dia dari atas. Permisi. Selamat malam, Dok. Iya, malam, Pak. Saya Ibda Satria dari Kanit Reserse. Bagaimana kondisi korban? Pasien mengalami koma akibat hipoksia. Paru-parunya menyerap banyak air, membuat kurangnya asupan oksigen ke otak. Ditambah lagi, kepalanya mengalami benturan yang sangat keras. Suster Sekar, bisa tolong tunggu di sini dulu sebentar? Iya, mari Pak, kita bicara di luar. Iya, Dok. Ya. Aku kenapa? Apa aku sudah meninggal? Tapi tubuhku ada di sini. Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mengingat informasi ini sangat penting untuk proses penyelidikan. Baik, Pak, sama-sama. Kalau gitu, saya permisi dulu ya.
Nina, kenapa kamu bisa di sini? Aku nggak bisa masuk ke tubuhku. Apa aku sudah mati? Tubuh kamu masih hidup. Apa yang terjadi sama kamu? Wele, siapa nih? Barang baru? Iya Nina, pasien di rumah sakit. Pasien di rumah sakit? Kok bisa kabur? Ngapain dia ngobrol sama lu di mari? Arwahnya terpisah dari tubuhnya, Bang. Nina nggak bisa balik lagi ke tubuhnya. Itu namanya mati. Mana bisa masuk-masuk seenaknya? Kagak bisa lah. Nina koma, Bang. Tubuhnya ada di ruang rawat. Saya yakin hal buruk menimpa Nina. Sampai dia koma dan minta tolong. Oh, itu mah namanya mati suri. Kalau gua tanya ya. Neng. Lu kenapa? Siapa yang nyakitin lu? Tanya malah nangis. Biasa kalau barang baru suka nangis aja. Mau ditanya, ntar lama-lama nakutin. Udah jangan nangis. Gak bakal ada yang mau dengerin lu, percuma. Mana sih? Gak ada loh. Padahal kan aku taruh di sini. Aduh gimana nih? Kalau sampai flash disk itu ditemuin orang, terus orang tahu tentang data nasabah peminjaman fiktif, aduh, Pak Ferdi bisa ngamuk banget sama aku. Gak ada loh. Gimana sih? Minum dulu, Vi. Makasih ya. Nin, tolong ambilin obat aku nih, tas sebelah sini. Oh, Nina. Nina orang yang terakhir buka tas aku. Aku yakin banget. Pasti Nina udah curi flash disk itu. Ya ampun, ini gawat nih. Kalau sampai Nina tahu, aku harus telepon Pak Ferdi. Apa? Vi, ngaco kamu. Kalau sampai data flash disk itu ketahuan sama orang gimana? Bisa ketahuan dong kalau semua manipulasi data pinjaman fiktif. Aku dari awal seharusnya nggak percayain ini semua sama kamu. Gak bisa diandelin kamu tuh. Sekarang saya tanya, di mana terakhir flash disk itu ada? Saya yakin banget Nina yang udah ngambil flash disk saya itu pas kejadian di villa, Pak. Vi, kamu jangan macem-macem sama saya. Pak, Bapak tolong percaya sama saya, Pak. Saya yakin banget 100% pasti Nina terlibat dalam kasus ini, Pak. Dan masalah kita. Tolong Bapak percaya sama saya, Pak. Karena saya itu udah benar-benar ngejaga flash disk itu dengan sangat baik. Kalau sampai ketahuan, kamu yang tanggung jawab. Dengar kamu. Mulai sekarang kamu stop campurin urusan saya. Saya nggak mau lagi kamu terlibat dalam masalah saya. Iya Pak, maafin saya banget, maafin banget Pak. Tapi nanti kalau misalnya flash disknya udah ketahuan, udah kita temuin. Tapi masalahnya ada satu lagi nih Pak. Kalau nanti Nina ternyata ngebongkar rahasia kita, rahasia perselingkuhan kita Pak, itu gimana Pak? Perselingkuhan? Jadi kamu bener ya selingkuh sama atasan kamu? Enggak Mas, enggak. Mas dengerin aku dulu ya Mas ya. Itu yang selingkuh itu temen aku sama atasannya. Mas tuh tadi salah denger. Kamu gak usah ngelak ya. Saya punya buktinya. Saya nggak sempat angkat telepon dari Nina waktu perjalanan ke villa mau ngasih surprise buat kamu. Dia kirim voice note sama aku. Voice note? Aku minta maaf sih Dan, tapi kamu harus tahu Vivi selingkuh sama Pak Ferdi. Aku nyesel udah pernah kenalin kamu ke Vivi. Dia udah hianatin pernikahan kalian. Lebih baik kamu putar balik, gak usah ke villa. Aku akan kirim bukti ke kamu. Aku takut kayaknya aku ketahuan sama mereka. Aku harus pergi dari sini. Mas, kamu jangan percaya gitu aja ya sama Nina ya. Mentang-mentang dia sahabat kamu, kamu jangan telan mentah-mentah dong omongan dia. Itu fitnah Mas, dia cuma mau mengacaukan rumah tangga kita. Apa kamu yang dorong Nina sampai jatuh? Kamu takut perselingkuhan itu
Ketahuan sama aku dan semua orang. Jadi kamu niat ngedorong Nina sampai celaka? Enggak mas, bukan aku pelakunya. Aku gak mungkin lakuin itu. Lagian aku juga lagi hamil kan anak kita. Vi, jangan jadiin kehamilan kamu itu alasan. Aku akan bawa rekaman ini ke kantor polisi. Mas, kamu jangan lakuin itu mas ya. Kamu jangan nekat mas. Benar kata Nina ya. Kamu itu gak sebaik yang aku pikir, Pi. Aku kecewa sama kamu. Terus kenapa? Kamu nyesel nikah sama aku? Kenapa kamu gak nikahin aja Nina? Hah? Kenapa kamu nikahin aku mas? Kamu gak usah ngalihin pembicaraan ya. Kamu itu salah. Aku akan lapor kamu ke polisi. Balikin gak? Balikin. Aku gak. Vi, Polisi ini gak boleh tahu rekaman ini mas. Balikin. Enggak. Semakin kamu ngelawan, semakin aku tahu sifat kamu. Semua ini udah bisa jadi bukti kalau kamu terlibat dengan kejadian di villa. Aku akan lapor kamu ke polisi. Mas, kamu jangan nekat ya mas ya. Kamu jangan nekat ya. Kalau kamu berani keluar rumah, aku akan nekat mas. Kamu ingat, aku lagi ngandung anak kamu. Aku akan lakuin banyak hal. Selamat siang. Silakan duduk. Untuk penyidikan saudari Nina. Pak, saya nggak ada sangkut pautnya atas jatuhnya Nina, Pak. Saya juga sekarang lagi hamil, Pak. Badan saya lagi nggak fit. Saya mengerti kondisinya. Saya hanya ingin Anda menjelaskan yang satu ini. Jujur aja deh, lo sengaja playing victim biar semua orang ngebelain lo kan? Harusnya lo yang ngaku. Kenapa lo selalu ketemu sama suami gue? Lo emang sengaja kan pengen hancurin rumah tangga gue? Lo munafik ya, Nin? Siapa yang rekam, Pak? Pak Ferdi. Pak Ferdi memberikan rekaman ini kepada pihak kepolisian. Kapan Anda merekam kejadian ini? Jadi saya waktu itu ngerekam pas saya mau kembali ke kamarnya Vivi membawa minyak angin. Terus saya nggak sengaja dengar pertengkaran mereka. Oke. Satria, jadi udah jelas dong, aku nggak ada hubungannya dengan kejatuhannya Nina. Dan bukan saya pelakunya, Pak. Ini kamu ngaku aja deh. Kamu kan yang ngedorong Nina? Capek tau gak sih aku dituduh terus? Bukan saya pelakunya, Pak. Pada malam itu, memang saya bertengkar sama Nina. Tapi bukan berarti saya menyalakai Nina, Pak. Sekarang saya punya satu pertanyaan buat Anda. Mengapa Anda bisa bertengkar sama korban? Karena pada saat itu, Nina mengancam saya, Pak. Mengancam? Iya. Dia mau membongkar perselingkuhan saya dengan Pak Ferdi. Jaga omongan kamu, Vivi. Saya nggak akan pernah mengkhianati pernikahan saya. Tarik kembali kata-kata kamu. Satria, udah deh, mending kamu jangan aku pulang dari sini. Kamu udah dengar sendiri kan? Ini udah masuk ranah pribadi tau gak? Bel, tolong tenang. Kooperatif. Oke, sekarang pertanyaan untuk Anda. Kenapa Anda tidak mencoba melerai saat mereka sedang bertengkar? Justru Anda merekam kejadian tersebut. Begini, Pak. Saya sebagai atasan, saya itu bertanggung jawab atas semua karyawan saya.
niatnya saya merekam itu, saya nggak mau mereka ribut lagi Pak ke depannya. Saya nggak mau karena permasalahan mereka berdua berimbas buruk terhadap kantor. Pak Ferdi benar-benar licik ya Pak ya? Jangan-jangan benar, Pak Ferdi yang udah mendorong Nina dan mengkambing hitamkan saya ya Pak? Baik, kami sudah mendapatkan fakta baru tentang kasus ini. Dan ini akan dijadikan bahan penyidikan lebih lanjut. Saya mohon kalian semua tetap kooperatif dan bantu mendoakan. Semoga saudari Nina bisa segera sadar. Karena saya percaya, keterangan dari saudari Nina akan menjadi kunci dari kasus ini. Terima kasih untuk waktunya. Kalian semua boleh meninggalkan kantor polisi. Terima kasih. Satria. Ya ampun, jadi aku nggak bersalah kan? Aku boleh pulang kan sekarang? Bel, tolong jaga sikap kamu. Ini kantor aku dan banyak anggota aku di sini. Aku nggak nyaman setiap kamu bersikap seperti ini. Iya, ya. Maaf aku Reva. Kamu udah makan belum? Kita makan bareng yuk? Aku nggak bisa, Bel. Banyak kasus yang harus aku urus. Aku sibuk. Sekarang mungkin kamu masih nolak aku, Satria. Tapi semakin kamu nolak, semakin aku suka. Kamu tahu kan, aku paling suka tantangan. Permisi, Sus. Gimana keadaan Nina? Masih belum ada kemajuan, Pak. Semoga aja Nina segera sadar ya dari koma. Min, ini aku datang bawain bunga kesukaan kamu. Maaf ya, aku baru bisa datang hari ini. Saya seneng lihat ada yang jenguk Nina, Pak. Soalnya dari kemarin yang datang dan pergi cuma polisi aja. Emangnya keluarga Nina di mana ya, Pak? Nina itu sudah tidak punya keluarga, Sus. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Cuma saya dan Vivi yang jadi sahabat dekat dia. Saya harap Nina bisa cepat sadar, Sus. Amin, Pak. Aku harus periksa ulang setiap sudut dari balkon ini. Kamu ngelawan! Dan saya menemukan bukti CCTV yang berbeda. Cuman ada satu CCTV di lantai 2, Komandan. Dan itu pun nggak begitu jelas kelihatan semua sisi balkon. Tapi dari sini kita tahu bahwa cuman keterangan Bella yang sinkron, Komandan. Dia ngejar Nina, kemudian dia tidak menemukan keberadaan Nina, Komandan. Sekarang semuanya makin jelas. Cuma ada dua kemungkinan sekarang. Pelakunya di antara Ferdi ataupun Vivi. Atau mereka berdua adalah pelakunya.
Bang, gimana ya cara bikin Nina balik lagi ke raganya? Gimana sih? Kalau bisa, ya gue dari dulu udah nyari-nyari badan gue. Ngarang aja lu. Kasihan Nina bang, nggak tahu sampai kapan dia koma. Tapi gue yakin, si Nina nih mau minta tolong kita untuk biar tahu apa masalahnya sama dia. Gue yakin kalau kita bisa bantu dia arwahnya pasti bakal masuk lagi ke badannya. Saya semakin ngerasa kalau tujuan dia bukan cuma itu bang, tapi ada hal lain yang bikin dia jadi kayak gini. Jadi gue harus bisa nemuin itu flash disk. Kalau sampai nggak ketemu, habis hidup gue. Vivi, Vi, itu kamu? Vi, keluar Vi. Vivi, jangan macam-macam, keluar. Vi, Vivi itu kamu kan, Vi? Vi, ayo keluar. Jangan macam-macam, jangan main-main sama aku, Vivi, keluar. Vi. Vi. Nina. Nina. Din. Kok hilang sih? Nina nggak mungkin kan? Dia masih di rumah sakit. Dia belum mati kan? Gawat kalau begini. Gue nggak boleh lengah. Kalau sampai Nina masih hidup dan sadar, habis riwayat gue. Gue harus pastiin kalau Nina nggak bakal bisa buka mulut lagi. Ternyata Pak Ferdi pelakunya. Dan dia mau menghilangkan barang bukti. Aku harus segera telepon polisi. Halo Pak, saya mau melaporkan korban jatuhnya Nina yang kemarin. Sekarang dia dalam keadaan bahaya Pak, karena Pak Ferdi mau menghabisinya Pak. Baik, terima kasih Pak. Bentar ya. Mas Satria. Halo, Sekar. Kamu di mana? Emangnya kenapa ya, Mas? Gimana ini? Kalau aku minta tolong sama Sekar, rasanya masih mengganjal karena hubungan aku sama dia belakangan renggang. Tapi kalau enggak, gimana kondisi Nina? Halo? Mas Satria? Mas? Iya, Sekar. Ini tentang kondisi Nina. Maksudnya, Mas? Nina? Nina ada kok, Mas, di... Halo, Mas Satria? Halo, Sekar. Halo, Mas? Masih nyambung kan ya, Mas? Halo, Sekar. Sekar, kamu bisa dengar aku kan? Mas Satria?
Sekarang aku minta sama kamu tolong cek kondisi Nina sekarang juga ya. Aku dapat laporan ada bahaya yang mengintai Nina. Sinyalnya jelek lagi. Kayaknya ada hal penting deh yang mau dibicarain sama Mas Satria. Kenapa ya sinyalnya? Aku harus kesana sekarang juga. Kamu harus membayar semuanya, Nin. Aku nggak akan biarin kamu hidup. Aku nggak akan biarin kamu hancurin apa yang sudah kubangun selama ini. Kamu harus mati. Suara apa ya itu? Apa jangan-jangan ini yang dibilang sama Mas Satria? Kalau Nina sekarang dalam bahaya. Siapa kamu? Siapa kamu? Tolong! Tolong! Jovi, Tara, kita berpencar. Kalian ke sana. Stop, Komandan. Ayo. Siap. Tunggu! Jangan kabur! Satpam! Satpam, tolong! Sekar. Itu suara Sekar. Ferdi. Ferdi! Tolong! Jangan kabur! Pasti! Tolong! Satria! Diam! Maju! Maju! Dia tusuk nih! Lu mundur! Mas Satria! Diam di tempat! Mau nggak gue tusuk nih? Mundur! Diam. Lepasin dia. Lepasin dia. Sekar bangun. Ayo. Sekar, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok Mas Satria. Sekar, dengar aku. Tolong lihat kondisinya Nina ya. Biar aku mau kejar Ferdi dulu. Iya Mas Satria. Mas Satria hati-hati ya. Kesehatan Mas Satria itu penting. Pasti. Kamu bisa kan? Setan! Wah! Setan! Dan! Lebih, Tara, tangkap! Saudara Ferdi, Anda ditangkap atas dugaan tindak percobaan pembunuhan terhadap saudari Nina. Segala hal yang Anda katakan, maupun Anda lakukan pada malam ini, bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Bawa dia, Kang. Siap, Komandan. Untung ada Bang Jali. Jangan penjahat. Company aja nih sama antek-anteknya. Gue lawat. Apalagi yang beginian. Receh. Saudara Ferdi, tolong Anda lihat ini baik-baik. Ini adalah bukti yang baru saja kami amankan dari handphone Nina. Awalnya filenya rusak.
Tapi akhirnya tim mampu memulihkannya. Bukan cuma perselingkuhan Anda. Yang terekam di sini ada satu hal lagi. Pak, gak mungkin Pak. Itu semua pasti rekayasa. Dia mau ngejebak saya. Ngejebak? Nah, kamu masih hidup. Kamu tuh harus udah mati. Cukup, Pak. Tolong jangan mengelak lagi. Saya lihat sendiri kalau Bapak dan Vivi bukan cuma hancurin hidup saya, tapi juga hidup ratusan nasabah yang kalian tipu. Dan sekarang saya akan pastikan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Karena saya sudah merekam semua perbuatan kalian. Ih, kamu nakal deh. Pelan-pelan, Abang lagi mabuk. Gimana? Penggelapan dana nasabah kemarin? Aman kan? Aman dong. Semua bukti yang ada di flash disk itu masih tersimpan rapi di tangan aku. Siapa? Ini dia, aku harus amanin ini. Dina. Apa yang kamu sembunyiin? Apa yang udah kamu rekam? Sini. Lepasin! Sini apanya? Lepasin saya, Pak! Sini. Ajar. Dina. Sini. Sini. Kamu ngelawan. Hah? Wah. Saya bener-bener gak nyangka Pak Ferdi tega ngelakuin kecurangan dan bahkan ngerusak persahabatan saya dengan Vivi, juga rumah tangga Vivi dengan suaminya. Diam kamu, Nina! Kamu Ferdi! Duduk! Duduk, Pak! Jangan coba-coba Anda mau main hakim sendiri di hadapan saya. Saya sangat tegas dan keras soal itu. Saya tahu Anda sangat panik dan mencari-cari barang ini. Kamu. Pasti kamu udah ngasih flash disk itu kan? Salah besar. Tim kepolisian sendiri yang menemukan ini saat olah TKP di villa. Bahkan, saya sendiri yang menemukan ini. Kesimpulannya sekarang Anda kami tangkap dengan pasal berlapis. Pertama, percobaan pembunuhan. 2, tindak korupsi. Apa nggak bisa begitu, Pak? Bawa dia ke sel. Diam. Diam. Nina? Vivi? Kamu? Ya, Vivi terlibat dalam penggelapan pengajuan pinjaman fiktif. Selama ini Vivi bekerja sama dengan Pak Ferdi. Dia mengambil semua data-data nasabah. Nina, aku minta maaf ya Nin sama kamu Nin. Aku tahu selama ini aku udah menghancurkan banyak hal. Aku minta maaf ya Nin. Aku cuma bisa minta maaf sama kamu Nin. Bangun Vi, gue maafin lo. Tapi lo harus tanggung semua kesalahan lo. Bayar sampai lunas, biar nggak ada lagi yang terluka. Iya, Amin.
Makasih ya, Nin. Mas Zidan. Mas, aku tahu aku udah menghancurkan rumah tangga kita, Mas. Aku udah menghancurkan kepercayaan kamu. Aku sadar banget. Aku udah gak layak lagi di samping kamu, Mas. Ini cincinnya. Aku berharap kedepannya kamu bisa punya pasangan yang lebih baik daripada aku, Mas. Enggak, Vi. Sayang, kita buka lembaran baru ya. Untuk aku, kamu dan anak kita. Ya. Makasih ya, Mas. Syukurlah kalau semuanya udah membaik. Kalau gitu kita duluan ya. Soalnya Mbak Dina harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekar. Iya, Mas. Boleh bicara sebentar? Makasih banyak ya. Makasih untuk semua hal yang udah kamu lakuin. Kalau bukan karena kamu, mungkin Nina nggak akan selamat. Dan aku mau minta maaf. Apa? Maaf karena aku sempat hindarin kamu. Padahal aku tahu, Sekar. Kemanapun dan sejauh apapun aku pergi, aku gak akan pernah bisa jauh dari kamu. Permisi. Satria harus cobain menu demo terbaru yang akan launching hari ini.